wabarakatuh. Pada video kali ini kami menampilkan tugas ruang kolaborasi modul 2.3 Coaching untuk Supervisi Akademik Kelompok 2 CGP Angkatan 11 Kabupaten Luwu Timur. Perkenalkan anggota kelompok 2 Ibu Wiwinti Sari Mahis, Bapak Rizwan Ashari SPD SD, Ibu Aisyah. Terima kasih yang tak terhingga kami haturkan kepada fasilitator hebat kami, Ibu Fatmawati Hoi SPD MPD, dan Bapak Ibu pengajar praktik hebat kami, Bapak Mulyadi SPD GR dan Ibu Uli Reski SPD GR. Pada siklus 1, Ibu Aisyah bertindak sebagai coach dan Ibu Wiwinti Sari Mahis sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Wiwi. Ada hal penting rupanya Ibu meminta bertemu kita hari ini. Apa nih yang Ibu mau bicarakan? Waalaikumsalam Bu Aisyah. Iya Bu Aisyah, saya minta waktunya Bu Aisyah sebentar boleh? Nah ini ada masalah Bu Aisyah beberapa pekan ini yang mengganjal di perasaan saya, di pikiran saya. Ya terkait salah seorang siswa saya ini Bu Aisyah yang sering lambat masuk di kelas, kemudian kalau di dalam kelas sudah tidak fokus belajar. Seperti itu Bu. Oh iya. Jadi apa yang ingin Ibu Wiwi capai untuk mengatasi masalah siswa yang sering lambat masuk dan tidak fokus belajar ini Bu? Iya Bu, Apa? jadi hanya Ya, iya silakan Bu. Bu. Jadi harapan saya melalui proses diskusi dan sesi curhat dengan Bu Aisyah, saya bisa mendapatkan solusi seperti itu Bu, untuk memecahkan masalah siswa saya ini Bu. Oh iya Ibu. Sangat penting rupanya bagi Ibu Wiwi ya untuk membantu siswa Ibu ini untuk menjadi disiplin dan fokus. Apa alasan Ibu sehingga Ibu merasa ini begitu penting Bu? Ya menurut saya ini masalah yang sangat penting Bu, ya karena kenapa? Ya jangan sampai saya biarkan berlarut-larut, si anak ini bisa memberikan pengaruh atau dampak yang negatif kepada teman sekelasnya, dan untuk si anak sendiri jangan sampai materi atau pembelajaran khususnya bahasa Inggris ini bisa tertinggal seperti itu Bu. Jadi begitu penting ya menurut Ibu Wiwi. Sekarang Ibu sudah identifikasi apa alasan utama siswa sering terlambat dan sulit fokus saat belajar Bu? Iya Bu, jadi sebenarnya sih berdasarkan hasil pengamatan, kemudian hasil observasi secara langsung. Ya karena kebetulan saya mengajar di kelas si anak ini selalu di jam terakhir, ya kemungkinan si anak ini sudah merasa jenuh gitu Bu. Capek nih sudah belajar satu hari, sudah ngantuk, kemudian ditambah lagi pelajaran saya, pelajaran bahasa Inggris, ya yang mungkin menurut mereka itu pelajaran yang membosankan. Ya seperti itu Bu. Nah, iya, Ibu jadi Ibu selalu masuk di jam terakhir ya hingga anak tersebut merasa mungkin sudah capek dari pagi. Nah, sekarang strategi atau pendekatan apa yang akan Ibu coba untuk membuat siswa tersebut lebih disiplin dalam hal waktu dan lebih fokus dalam belajar, Bu? Iya, jadi sejauh ini sih Bu memang saya belum melakukan pendekatan secara personal, artinya belum saya panggil secara langsung anaknya untuk berdiskusi empat mata, tapi Iya. saya sudah berusaha untuk mencari informasi dari beberapa rekan sejawat yang lain untuk mencari tahu apa ini anak memang seperti itu pada saat hanya bahasa Inggris atau di pelajaran lain. Dan informasi yang saya dapat, memang si anak ini sering lambat dan tidak fokus terutama di pelajaran eksak, IPA, matematika, apalagi eh, di jam-jam belajar yang terakhir. Jadi pelajaran sudah waktu krusial seperti itu Bu, si anak Oh, ini. iya. Iya, jadi memang bukan hanya di pelajaran bahasa Inggris saja ya Bu, ternyata di pelajaran-pelajaran lain juga anak ini melakukan hal yang sama. Kemudian apa langkah yang akan Ibu ambil setelah ini untuk membantu siswa tersebut lebih Iya, fokus dan lebih tepat waktu dalam belajarnya Bu? iya.
jadi salah satu langkah yang saya ingin lakukan yaitu merencanakan bagaimana menciptakan proses pembelajaran yang lebih menarik, lebih menyenangkan. Ya, yang tadinya mungkin siswanya malas masuk di kelas jadi semangat, yang tadinya siswa ngantuk jadi fresh. Ya mungkin salah satunya dengan mencari ice breaking baru, ya yang bisa menumbuhkan semangat dan antusias anak tersebut. Seperti itu. Iya, luar biasa itu rencana-rencana ibu ya. Apakah ibu merasa optimis dalam melakukan rencana tadi untuk menghadapi situasi seperti ini, Bu? Ibu, seberapa besar harapan ibu atau seberapa besar rasa optimis yang ibu rasakan dalam mengatasi hal ini? Sangat optimis Bu dan sangat semangat karena sebenarnya rencana untuk melakukan pembelajaran yang menyenangkan menarik itu sudah ada ya, cuman waktu eksekusinya saja ini Bu yang belum. Dan saya berharap dengan adanya perencanaan yang saya sudah buat secara matang, secara maksimal bisa memberikan dampak yang positif atau perubahan perilaku yang lebih positif lah bagi si anak ini. Jadi sudah perencanaan ibu sudah matang dan tinggal tindakannya saja ya Bu. Jadi bagaimana nanti ibu akan mengevaluasi keberhasilan dari tindakan-tindakan yang ibu ambil, Bu? Iya, baik Bu. Jadi saya berusaha setelah melakukan treatment, setelah melakukan pembelajaran tersebut, saya akan melakukan refleksi, ya, dan tentunya tindak lanjut supaya mengetahui apakah betul-betul ada perubahan yang dirasakan oleh si anak tersebut pada khususnya dan anak satu kelas 9C pada umumnya. Ibu luar biasa, ibu sudah punya rencana dan bahkan untuk mengevaluasi tindakan yang telah ibu ambil. Baik Ibu Wiwi, semoga ibu tetap menjaga semangat dan konsisten dalam menjalankan rencana meskipun mungkin akan menghadapi tantangan dan hambatan ya Bu. Dan saat kita bertemu, saya ingin dengar keberhasilan Ibu Wiwi dalam membimbing. Amin Bu, amin Bu. Semoga apa yang saya rencanakan bisa berjalan dengan baik, apa yang saya harapkan bisa terkabul dan terwujud. Dan terima kasih Bu Aisyah atas waktu dan pencerahannya. Alhamdulillah permasalahan yang saya hadapi bisa lebih terang lagi Bu untuk mendapatkan solusinya. Terima kasih Bu Aisyah. Sama-sama Ibu Wiwi. Semoga berhasil. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Pada siklus 2, Bapak Rizwan Ashari SPD SD sebagai coach dan Ibu Aisyah sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Iya, assalamualaikum Bu Aisyah. Iya, waalaikumsalam Pak Rizwan. Apa kabarnya Ibu? Iya, baik Pak, alhamdulillah. Ini ada perlu apa ini Ibu Aisyah mau berbincang-bincang dengan saya? Iya Pak, sebenarnya perluku ini gimana di kayak terbebani sekali Kak dengan siswaku. Kenapa ada itu? Kan mengajar kelas 3 Kak ini di tahun ajaran ini, terus masih ada siswaku belum pintar membaca. Oh begitu Ibu ya? Iya. Nah kenapa Ibu ingin membantu anak-anak ini untuk bisa membaca Ibu? Kenapa kira-kira? Iya Pak, karena saya pikir kalau pintar membaca itu pasti lancar nih di pelajaran-pelajaran yang lain, karena kunci dari semua mata pelajaran itu kan membaca. Jadi kalau tidak bisa membaca, ya mau bagaimana nantinya? Bagaimana Ibu bisa melihat perubahan pada siswa setelah pembimbingan ini? Saya berusaha membimbing, tetapi saya lihat selama ini tidak ada perubahan yang signifikan. Mungkin bimbinganku yang kurang, jadi ya begitu. Menurut Ibu Aisyah, kira-kira apa yang menjadi kendala utama ini anak-anak tidak bisa membaca dan sudah kelas 3 nih? Apa kira-kira masalahnya? Kutanya nih Pak, saya bilang kenapa Kina? Selalu bilang, Ibu
susah dan tidak bisa Ah. kuingat itu huruf-huruf. Saya bilang belajar Ki di rumah tak, katanya di rumahnya juga tidak ada yang ajar karena ibunya sibuk dan ayahnya katanya tidak tahu mau pergi kemana. Jadi Oh gitu saya ya. pikir alasannya ini masalah rumah juga Pak. Oh Jadi jadi itu seperti kendala. itu. Jadi itu ada kendala yang ibu hadapi saat membimbing anak ini ya. Iya, Utamanya kendalanya karena di rumah juga orang tuanya sibuk, tidak bisa membaca, tidak bisa juga membimbing begitu ibu ya. iya, seperti itu Pak. Hmm. Nah kira-kira bagaimana pendekatan yang ibu lakukan sejauh ini? Apa yang ibu coba lakukan untuk membimbing anak ini? Saya berencana Pak mau datangi rumahnya, ketemukan dengan orang tuanya untuk saya beritahu keadaan anaknya seperti itu. Kemudian kalau di sekolah setiap hari sekarang saya mulai perkenalkan dengan huruf-huruf karena dia huruf masih terbalik-terbalik, masih tertukar-tertukar, Oh begitu menulisnya ya. terbalik. Iya, jadi setiap hari saya luangkan sedikit waktu saat teman-temannya pulang. Saya tahan sebentar 15 atau 10 menit untuk saya tanya-tanya dulu sampai di mana perkembangannya. Tapi sudah 1 bulan saya lakukan itu sepertinya belum. Jadi ini saya berencana untuk mendatangi orang tuanya ke rumahnya, Kak, berkunjung begitu Pak. Jadi sebenarnya ini ibu sudah banyak sekali nih langkah-langkah yang sudah dilakukan untuk mengatasi masalah ini. Nah, cuma memang kayaknya muridnya yang belum bisa. Nah, kemudian kira-kira apa daya dukung yang ibu butuhkan untuk membantu sehingga siswa ini bisa lebih lebih berhasil dalam bimbingan ibu? Kira-kira apa daya dukung yang ibu butuhkan? Yang paling saya butuhkan itu daya dukung dari orang tua. Orang tua ya. Iya, orang tuanya di rumah itu saya berencana Pak mau Kak datangi rumahnya. Agak jauh juga sih dari sekolah, jauh juga dari rumah. Jadi akan saya usahakan untuk datangi orang tuanya begitu supaya saya bisa minta tolong sama mereka membantu membimbing ini anak di rumah. Oke. Iya, jadi di samping langkah-langkah itu tadi, ibu membimbingnya di sekolah, di jam-jam pulang, ibu juga akan berkolaborasi ya, akan meminta bantuan orang tua dengan cara mendatanginya ibu ya. Iya Pak. Nah, kira-kira apa rencana setelah ini, apa yang akan ibu lakukan setelah mendatangi orang tuanya? Apalagi yang akan bisa ibu lakukan sehingga bisa nanti anak ini termotivasi untuk bisa membaca itu? Ya, saya harus lihat dulu keadaannya orang tuanya Pak. Kalau misalnya orang tuanya memang tidak bisa membimbing atau mungkin saja tidak tahu membaca, jadi saya akan terus memotivasi ini anak untuk saya perlihatkan atau saya ceritakan orang-orang yang dia kenal yang sudah berhasil karena membaca pintar, karena pintar membaca, atau saya dekatkan dengan teman yang sudah lancar membacanya di sekolah, di bangkunya, supaya teman di sampingnya nanti bisa mengingatkan atau bisa bekerja sama dengan baik. Hanya ini lagi ya, gimana ya, kadang-kadang kan anak-anak juga selalu memilih teman yang bisa begitu. Jadi disinilah peran saya sebagai guru. Saya selalu mengingatkan anak didik saya supaya bahwa ilmu yang berguna itu akan bermanfaat meskipun kita sudah ada di dunia ini, pahalanya akan tetap mengalir. Jadi dengan cara itu, insyaallah. Baik, ibu, saya kira langkah-langkah yang ibu lakukan itu tadi membimbing di jam pulang, di jam kosong, kemudian menghubungi orang tua, kemudian yang terakhir itu memberikan motivasi intrinsik dari anak dengan memberikan contoh, sangat luar biasa ya apa yang ibu lakukan. Kira-kira bagaimana persoalan ibu setelah bincang-bincang dengan saya? Apa yang ibu rasakan kira-kira ibu? Alhamdulillah Pak, setelah berbicara dengan Bapak, enak-enak aku rasa perasaanku kayak bagaimana plong itu. Jadi bebanku selama ini kayak mengganjal sudah hilang semua. Jadi kapan rencana ibu akan melaksanakan rencana ini? Kapan ibu?
Iya, insya Allah secepatnya Pak. Mungkin di hari libur, hari Sabtu nanti akan saya cari rumahnya, saya datangi alamat rumahnya begitu. Oh begitu Ibu ya, Iya, baik Ibu. Saya tunggu nanti setelah Ibu melakukan ini mungkin 1 minggu 2 minggu ke depan kita bisa berbincang-bincang lagi. Saya mau mendengar bagaimana hasil dari tindakan yang Ibu lakukan. Terima kasih Ibu Aisyah. iya Pak, sama-sama. Terima kasih banyak Pak Rizwan. Iya. Pada siklus 3, Ibu Wiwinti Sarimahis sebagai coach dan Bapak Rizwan Ashari SPD SD sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Rizwan. Halo. Iya, waalaikumsalam Ibu Wiwin. Iya. Iya. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik Bu Wiwin. Bu Wiwin, ini saya tanya di kemarin, Hmm, ada waktu kita karena ada masalah api ini Bu Wiwin. siap-siap Pak. Siap-siap. Eh, apa ini masalahnya Pak Rizwan yang mau disampaikan Eh, kira-kira? ini Bu Wiwin, di kelas saya itu kan apa namanya, ada beberapa orang itu yang susah sekali mengerjakan tugas. Jadi kalau dikasih ini tugas, biar itu di rumah, ya kerjakan juga kalau sampai ini di sekolah. Begitu Bu. Oh iya, jadi masalah yang dihadapi sama Pak Rizwan, ada beberapa siswa tak Pak yang malas Iya, sekali kerjakan tugas. Ya, meskipun iya. ada tugas dibawa ke rumah, kembali lagi ke sekolah tugasnya tidak selesai-selesai. Begitu Pak Dik? Iya Bu, iya, iya. Eh, kemudian Pak Rizwan, kira-kira apa yang ingin dicapai dari proses diskusi kita kali ini Pak? Ya maunya saya, siswa saya yang malas kerjakan tugas itu setelah kita menemukan solusi di percakapan ini, lebih semangat nih untuk mengerjakan tugas. Ya tidak ada nih tugasnya yang terlewat. Begitu harapan saya Bu. Oh baik, jadi berharap setelah diskusi kita ini Pak Rizwan menemukan solusi begitu Pak Di, Iya Bu, iya. supaya malas mengerjakan tugas. Oke. Menurut Pak Rizwan, kenapa kira-kira ini Pak penting bagi kita sebagai seorang guru untuk membantu siswa tak itu yang malas mengerjakan tugas? Pertama karena sudah menjadi kewajiban kita Bu sebagai guru toh untuk melihat anak didik kita bisa baiklah, karena saya punya prinsip itu Bu. Namanya belajar itu kalau ada perubahan. Nah kalau bisa berubah itu kalau dia ada pengetahuannya. Nah dari mana bisa dia ada pengetahuannya? Nah kalau biar tugasnya tidak mau kerja, begitu Bu. Oh iya, jadi salah satu indikator anak itu mendapat pengetahuan kalau dia berusaha untuk salah satunya mengerjakan tugas, Pak Di. Iya Bu, iya, iya. Biasa. Saya. Sejauh ini, menurut penelusuran Bapak, Pak Iya. Rizwan, kira-kira alasan utamanya siswa itu, Pak, yang malas mengerjakan tugas itu apa? Nah itu nih, aku tanya Bu, kenapa malas sekali kerjakan tugas? Biasa katanya lupai, biasa juga katanya ketiduran, karena mungkin kecapean karena main, banyak aktivitasnya. Itu Bu. Jadi itu. Jadi ada beberapa alasan Pedi. Ya, Iya, ada yang iya, kecapean, ada iya, yang ketiduran. Iya, iya. iya. Selanjutnya, kira-kira strategi apa ini yang Pak Rizwan mau lakukan, yang Bapak mau coba, sehingga ini bisa motivasinya ini anak untuk mengerjakan tugas itu ada begitu Pak? Selalu gitu bukan ini kan kelasku kan sudah kelas tinggi, selalu ku sampaikan secara ini dalam bentuk penguatan pribadi, ceramah-ceramai, kemudian ku berikan contoh-contoh yang baik tentang orang-orang yang berhasil karena pintar ri. Nah kemudian yang berikut saya selalu berkolaborasi dengan orang tua, selalu ku telepon orang tua, ku hubungi orang tua untuk lebih memperhatikan anaknya di rumah Ibu, seperti itu. Baik, jadi Bapak sebenarnya sudah melakukan langkah-langkah yang luar biasa Pak Di, ya sudah Iya Bu, membimbing iya. anak secara pribadi, kemudian membangun kolaborasi dengan orang tua,
Ya, saya kira Iya. itu sudah luar biasa, Pak. Baik. Kemudian menurut Pak Rizwan, kira-kira sumber daya atau metode apa yang bisa mendukung Bapak ya untuk tetap menciptakan kondisi bahwa Bapak bisa tetap meningkatkan semangatnya siswa itu Pak untuk mengerjakan tugas. Ya itu nih artinya dari beberapa tadi yang disebut itu Bu, mungkin nanti juga bisa akan kuberikan penguatan-penguatan lagi, lebih mengintensifkan lagi eh, kolaborasi dengan orang tua. Kemudian mungkin juga nanti bisa Kak berkolaborasi mungkin dengan masyarakat sekitar. Kenapa ini anak selalu keluar-keluar kalau malam atau bagaimana, sehingga tidak ada kerja tugasnya, alasannya ketiduran. Mungkin itu langkah-langkah selanjutnya Bu yang akan saya lakukan, mungkin seperti itu Bu. Jadi selain berkolaborasi dengan orang tua, dengan anak, Bapak juga mau mencoba untuk berkolaborasi dengan masyarakat di lingkungan sekitarnya ini Iya, anak. iya Padahal Bu, iya, cari iya, tahu alasannya lebih jauh lagi. Baik, luar iya. biasa usahanya Pak Rizwan. Kemudian setelah kira-kira Bapak melakukan langkah-langkah yang tadi, bagaimana cara Bapak mengukur keberhasilan dari langkah-langkah yang Bapak sudah lakukan? Jadi saya menganggap apa yang kulakukan ini nanti akan berhasil kalau ini anak-anak sudah mulai berubah tingkah lakunya Bu. Jadi mulai mengerjakan tugas, tidak ada tugasnya yang terlewat, semua tugas yang dia lakukan itu sudah ada. Saya kira itu adalah indikator bahwa pendekatan-pendekatan yang saya lakukan mungkin berhasil. Mungkin seperti itu Bu. Oh iya baik. Iya. Eh, Bagaimana perasaannya Bapak terhadap rencana yang Bapak akan buat? Kemudian kapan dieksekusinya Pak? Iya, karena ini baru rencana awal Bu, jadi saya tetap merasa optimis dengan apa yang akan saya lakukan. Saya berharap bahwa tindakan yang akan saya lakukan itu berhasil, sehingga nanti setelah endingnya nanti itu ya jelaslah saya akan merasa senang Bu, karena tidak terbengkalai nih tugasnya muridku. Kemudian saya sangat berharap bahwa dari mengerjakan tugas itu sudah terjadi proses belajar di dirinya itu anak-anak Bu, seperti itu Bu. Baik Pak, luar biasa. Kemudian bagaimana Bapak bisa mempertahankan komitmen dalam melaksanakan perencanaan Bapak ini ke depannya? Ya pasti yang pasti dibutuhkan itu adalah konsistensi saya dalam menjalankan apa yang ingin saya rencanakan ini Bu. Pasti insya Allah saya akan konsisten. Kemudian saya akan meminta mungkin kepala sekolah atau teman sejawat untuk mengingatkan saya juga untuk mewanti-wanti kepada murid saya untuk selalu mengerjakan tugasnya Bu, seperti itu. Baik, jadi intinya Pak kesimpulannya Bapak tetap harus menjaga komunikasi yang efektif dengan warga sekitar, kemudian tetap berkolaborasi Pak De untuk mewujudkan Yeah. apa yang Bapak harapkan. Baik Pak, luar Yeah. biasa. Bagaimana Pak Rizwan perasaannya setelah diskusi kita ini Pak? Saya merasa Bu, merasa senang, bahagia karena ada jalan ternyata yang membuat nanti yang saya akan buat sehingga nanti itu murid saya bisa mengerjakan tugas yang selama ini memang karena banyak sekali muridku Bu, jadi tidak sempat kupikir ke sana kemari itu. Nah, setelah berbincang-bincang dengan Ibu Wiwi, jadi saya merasa ternyata nanti saya harus begini supaya itu muridku nanti bisa mengerjakan tugas Bu, seperti itu. Saya senang Baik, Ibu. Baik, luar biasa semangatnya Pak Rizwan ya. Bisa kita bertemu 1 atau 2 pekan ke depan lagi Pak ya. Saya Siap Bu, tunggu siap. refleksi atau rencana tindak lanjut dari Pak Rizwan. Semoga apa yang Bapak rencanakan bisa berjalan sesuai yang diharapkan, tetap konsisten dan tetap semangat Pak Rizwan. Amin, terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Salam Ibu. Terima kasih, sekian dari kami, salam dan bahagia.